Salam sejahtera di dalam Tuhan. Halo sahabat-sahabat yang kekasih di dalam Kristus. Kita jumpa lagi dalam renungan harian. Kita berada di hari Minggu tanggal 15 Mei tahun 2022. Kebenaran dan kasih sayang Tuhan selalu nyata bagi kita. Baiklah, mari kita satu di dalam doa. Bapa di sorga, betapa kami merasakan bahwa Engkau tidak pernah jauh dalam hidup kami. Karena itu kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu. Kami rindu untuk membaca firman-Mu. Roh Kudus, kuasailah kami, biar firman ini mengambil bagian dalam hidup kami. Tuhan, bersabdalah, kami siap menyambut firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kitab 1 Samuel pasal 20 ayat 1 sampai ayat 17. Perjanjian antara Daud dan Yonatan. Maka larilah Daud dari Nayot dekat Rama, sampailah ia kepada Yonatan, lalu berkata, "Apakah yang telah kuperbuat? Apakah kesalahanku dan apakah dosaku terhadap ayahmu, sehingga ia ingin mencabut nyawaku?" Tetapi Yonatan berkata kepadanya, "Jauhlah yang demikian itu, engkau tidak akan mati dibunuh. Ingatlah ayahku tidak berbuat sesuatu, baik perkara besar maupun perkara kecil, dengan tidak menyatakannya kepadaku. Mengapa ayahku harus menyembunyikan perkara ini kepadaku? Tidak mungkin." Tetapi Daud menjawab katanya, "Ayahmu tahu benar bahwa engkau suka kepadaku." Sebab itu pikirnya, tidak boleh Yonatan mengetahui hal ini, nanti ia bersusah hati. Namun demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu, hanya satu langkah jaraknya antara aku dan maut. Yonatan berkata kepada Daud, "Apapun kehendak hatimu, aku akan melakukannya bagimu." Lalu kata Daud kepada Yonatan, "Kau tahu besok bulan baru, maka sebenarnya aku harus duduk makan bersama-sama dengan raja. Jika engkau membiarkan aku pergi, maka aku akan bersembunyi di padang sampai lusa petang. Apabila ayahmu menanyakan aku, haruslah kau katakan, Daud telah meminta dengan sangat kepadaku untuk pergi dengan segera ke Betlehem, kotanya, karena di sana ada upacara pengorbanan tahunan bagi segenap kaumnya. Jika begini dikatakannya, baiklah, maka hambamu ini selamat. Tetapi jika amarahnya bangkit dengan segera, ketahuilah bahwa ia telah mengambil keputusan untuk mendatangkan celaka. Jika demikian, tunjukkanlah kesetiaanmu kepada hambamu ini, sebab engkau telah mengikat perjanjian di hadapan Tuhan dengan hambamu ini. Tetapi jika ada kesalahan padaku, engkau sendirilah membunuh aku. Mengapa engkau harus menyerahkan aku kepada ayahmu?" Tetapi jawab Yonatan, "Jauhlah yang demikian itu. Sebab jika ku ketahui dengan pasti bahwa ayahku telah mengambil keputusan untuk mendatangkan celaka kepadamu, masakan aku tidak memberitahukannya kepadamu?" Lalu bertanyalah Daud kepada Yonatan, "Siapakah yang akan memberitahukan kepadaku apabila ayahmu menjawab engkau dengan keras?" Kata Yonatan kepada Daud, "Marilah kita keluar ke padang." Maka keluarlah keduanya ke padang. Lalu berkatalah Yonatan kepada Daud, "Demi Tuhan Allah Israel, besok atau lusa kira-kira waktu ini, aku akan memeriksa perasaan ayahku. Apabila baik keadaannya bagi Daud, masakan aku tidak akan menyuruh orang kepadamu dan memberitahukannya kepadamu? Tetapi apabila ayahku memandang baik untuk mendatangkan celaka kepadamu, beginilah kiranya Tuhan menghukum Yonatan. Bahkan lebih lagi daripada itu, sekiranya aku tidak menyatakannya kepadamu dan membiarkan engkau pergi, sehingga engkau dapat berjalan dengan selamat. Tuhan kiranya menyertai engkau seperti Ia menyertai ayahku dahulu. Jika aku masih hidup, bukankah engkau akan menunjukkan kepadaku kasih setia Tuhan? Tetapi jika aku sudah mati, janganlah engkau memutuskan kasih setiamu terhadap keturunanku sampai selamanya. Dan apabila Tuhan melenyapkan setiap orang dari musuh Daud dari muka bumi, janganlah nama Yonatan terhapus dari keturunan Daud.
melainkan kiranya Tuhan menuntut balas daripada musuh-musuh Daud. Dan Yonatan menyuruh Daud sekali lagi bersumpah demi kasihnya kepadanya, sebab ia mengasihi Daud seperti dirinya sendiri. Demikian firman Tuhan, haleluya, amin. Saudara-saudara, tema kita memilih kehendak Tuhan. Apa jawaban Anda, saudara? Jika ditanya, mana yang paling Anda rasakan dekat dengan sahabatmu atau dekat dengan ayahmu? Tentu pertanyaan ini membuat kita merenung karena kadang-kadang kita harus memilih antara sahabat atau orang tua. Saudara-saudara, pada satu sisi Yonatan mengasihi Daud. Namun, pada sisi yang lain, Yonatan sangat hormat kepada ayahnya. Lalu Yonatan harus berpihak kemana? Karena jika pilihan Daud, berarti ia tidak hormat kepada ayahnya. Namun jika pilihan ayahnya, berarti ia mengingkari perasaan sahabatnya kepada Daud. Saudara, pada bagian ini Yonatan melihat bahwa Daud sedang merasa tertekan karena merasa difitnah tanpa melakukan pelanggaran. Dalam ayat 7, Daud menyatakan diri sebagai hamba yang sedang memohon, bukan karena ia telah bersalah, melainkan karena dia ingin dibunuh tanpa alasan. Dalam keadaan seperti itulah, sebagai seorang sahabat, Yonatan memberi penguatan bahwa sekiranya Tuhan menyertai engkau seperti Dia menyertai ayahku dahulu. Baik Yonatan maupun Daud, mereka meminta hal yang tidak melawan prinsip keadilan. Sahabat-sahabat Kristus, melalui kisah ini kita dapat belajar bahwa sebagai pribadi yang menaati Tuhan, Yonatan tidak sekedar berada pada soal memilih sahabat atau memilih ayahnya, tetapi lebih pada apa yang Tuhan kehendaki. Seperti Daud, ketika terdesak, dia hanya meminta supaya ia mendapat perlakuan adil. Begitupun dengan Yonatan yang tidak meminta hal yang berlawanan dengan keadilan sejati, tetapi dia meminta agar Daud tetap mengingat kasih sahabatnya. Karena itu saudara, marilah kita memilih tidak pada sahabat atau tidak pada orang tua sekalipun, tetapi lebih memilih apa yang Tuhan kehendaki terjadi dalam hidup kita. Biarlah kehendak Tuhan yang jadi, bukan kehendak kita, karena kehendak Tuhan adalah kehendak yang terbaik untuk hidup kita. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Yesus, kami belajar dari firman-Mu melihat kehendak-Mu dalam hidup kami. Biarlah firman ini tidak berlalu begitu saja, Roh Kudus menolong kami untuk mewujud nyatakannya. Berkati kami, sertai kami, dan keluarga kami Tuhan terus lindungi, pekerjaan kami Tuhan berkati, anak-anak kami dalam pendidikan, dalam menghadapi semester dan ujian, dalam pertumbuhan, dalam mencari pekerjaan, dalam menekuni pekerjaannya, berkati mereka semua. Berkatilah para orang tua kami dalam usia emas, Tuhan jaga agar tetap semangat dan kuat menjalani hidup ini. Berkati saudara-saudara kami yang mendengar renungan harian ini, semoga mereka tenang, bahagia, hidup mereka terberkati dengan firman-Mu. Pergumulan kami Tuhan hadir untuk menopang agar kami dapat lalui dengan baik dalam kasih-Mu. Dan berkati para pelayan, pengurus-pengurus OIG, majelis gereja, unit kerja, Tuhan topang kami untuk melayani Engkau dan sesama sehingga mereka teguh dalam hidup ini. Berkati pemerintah kami agar terus memerintah dengan adil, dan ampuni dosa yang kami perbuat melawan kehendak-Mu. Ajar kami untuk memahami kehendak-Mu, hidup dalam kehendak dan kasih Tuhan, agar damai sejahtera-Mu menjadi milik kami. Terima kasih Bapa, semua doa kami percaya Tuhan dengarkan, dan ampuni dosa kami, karena kami bermohon hanya di dalam nama Tuhan Yesus
yang telah mengasihi dan bangkit dari antara orang mati. Haleluya. Amin. Terima kasih saudara-saudara boleh mendengarkan renungan ini. Biar firman ini menjadi berkat bagi saudara-saudara, bagi kita semua. Dan tetap semangat, salam sehat, Tuhan Yesus memberkati.